Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lian Surahmat. Saya mahasiswa bisnis binus online dari eh, jurusan bisnis manajemen. Di sini saya akan membacakan terkait dengan judul proyek kami, Desk Learning Character Building Agama, yang kami beri judul kolaborasi dan kesadaran sosial sebagai strategi mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kemitraan. Adapun anggota kami dari kelas TGEA LEC ada Saudara Ikomang Agustiki, kemudian ada Saudari Alia Sasmita, Saudara Taufik Noviandi, Saudara Egi Idam Holik, dan saya sendiri Liam Surahmat. Adapun latar belakang dari judul yang kami ambil adalah terkait adanya isu perdamaian dan keadilan masih menjadi tantangan global saat ini. Kemudian konflik sosial dan ketidakadilan hukum yang menghambat SDGs 16. Kemudian terkait dengan SDGs 17 yang menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor. Kemudian terkait dengan karakter building agama, eh, mengenai good mindset, collaboration, dan juga social awareness. Adapun rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana penerapan growth mindset memperkuat perdamaian dan juga keadilan, dan bagaimana bentuk kolaborasi dan kesadaran sosial yang mendukung kemitraan lintas komunitas. Kemudian bagaimana implementasi nilai karakter building agama dalam proyek nyata SDGs 16 dan juga 17. Adapun tujuan proyek kami ada dua tentunya. Yang pertama, bagi masyarakat menghadirkan kegiatan kolaboratif yang mendorong perdamaian dan keadilan. Kemudian yang kedua tentunya bagi kami mahasiswa, tujuan ini dapat menginternalisasi growth mindset dan melatih kerjasama lintas perbedaan, kemudian juga meningkatkan social awareness sebagai bekal hidup bermasyarakat. Adapun beberapa literatur yang kami ambil dalam proyek ini adalah dari Dwiksi eh, tahun 2006 yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success. Kemudian ada Goleman tahun 1995 yang berjudul Emotional Intelligence, dan Hendraye tahun 2021 yang berjudul Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencapaian SDGs di Indonesia. Dan yang terakhir dari United Nations tahun 2015 terkait dengan Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Selanjutnya, adapun metode pelaksanaan proyek yang kami lakukan adalah yang pertama, kami melakukan observasi dan juga forum group discussion dengan tujuan mengidentifikasi isu sosial di komunitas lokal. Kemudian juga kami membuat pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompok, dan juga mengambil refleksi pribadi dari setiap anggota kelompok.
Yang selanjutnya adalah kami melakukan aksi kolaboratif ataupun kampanye toleransi dan juga forum lintas iman, ya. Kemudian yang terakhir kami melakukan evaluasi dan refleksi sehingga kami dapat mengambil atau memberikan analisis hasil dan juga pembelajaran yang dapat kami ambil dari kegiatan proyek ini. Selanjutnya, terkait dengan tahapan kegiatan, ini perlu kami sampaikan juga, kami 8 minggu melakukan kegiatan ini, dan minggu pertama tentunya kami melakukan observasi dan juga identifikasi isu sosial dan juga konflik potensial yang ada di masyarakat. Dan minggu kedua, ketiga kami melakukan forum grup diskusi dengan ataupun wawancara juga, ya, sehingga kami dapat menghasilkan perspektif lintas agama dan sosial gitu ya. Dan kami juga podcast juga, buat kegiatan podcast terhadap salah satu pemuka agama juga. Nah, di minggu keempat kami buat perencanaan tentang aksi kolaboratif antar lintas sosial, lintas agama gitu ya. Dan di minggu kelima dan tujuh kita membuat juga aksi nyata gitu, melakukan kampanye atau sosialisasi terkait dengan toleransi dan dialog lintas iman, gitu ya. Di minggu terakhir, minggu ke-8, kami bersama seluruh tim kelompok membuat evaluasi dan mengambil refleksi dan juga laporan akhir dari kegiatan ini. Dari proyek yang kami lakukan, kami menemukan beberapa hal yang kami rangkum, ada 3 hal besar, gitu ya. Di antaranya adalah masih kurangnya ruang dialog antar kelompok, dan ini juga yang eh, menjadi potensi konflik gitu ya, karena kurangnya ruang dialog tersebut. Kemudian kemitraan lokal yang terhambat oleh fixed mindset atau pola pikir yang tidak berkembang gitu ya, sehingga perlu sosialisasi terkait dengan growth mindset terhadap masyarakat ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah empati dan toleransi belum termobilisasi secara kolektif. Sehingga menurut kami hal ini dibutuhkan social awareness yang diperkuat dengan nilai agama. Adapun solusi dan aksi kolaboratif yang kami dapatkan adalah dengan kampanye toleransi dan gotong royong lintas komunitas. Kemudian forum dialog perdamaian bersama tokoh agama dan mahasiswa. Kemudian forum keadilan informasi untuk melawan hoax dan bias sosial, di mana saat ini hoax itu sangat masif perkembangannya gitu ya, di banyak platform sosial media yang tentu sangat mengganggu sekali gitu ya. Dan ini perlu kita lawan juga dengan membuat forum keadilan informasi ini. Kemudian pentingnya landasan nilai agama gitu ya, atau ukhuwah dalam persaudaraan untuk membangun empati dan juga komunikasi lintas iman. Adapun refleksi dari kelompok kami yang kami ambil gitu ya, ada 4 hal besar gitu yang kami ambil dari hasil refleksi kami. Yang pertama, melihat perbedaan ternyata sebagai kekuatan bukan ancaman. Kemudian grow mindset ini membuat kita lebih menghargai keberagaman dan belajar dari perbedaan tersebut. Kemudian kolaborasi membangun kepercayaan dan juga empati sehingga kami pun seluruh anggota kelompok memiliki komitmen untuk menjadi agen perdamaian dan keadilan. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat kami ambil adalah eh, bahwasanya dialog terbuka dan kolaborasi lintas iman itu memperkuat harmoni sosial, sehingga perlu kita menciptakan ruang dialog lintas iman yang terus berkelanjutan. Kemudian nilai karakter building agama efektif. Yang efektif itu dapat menumbuhkan empati dan toleransi, sehingga kita juga perlu
eh, melakukan pelatihan atau mengadakan pelatihan growth mindset gitu ya, terutama bagi masyarakat dan institusi lokal. Dan terkait dengan implementasi SDGs 16 dan 17 itu dapat tercapai melalui aksi sosial yang berbasis agama, sehingga kita perlu meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan dan komunitas dan juga tokoh agama. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sukses. Terima kasih.